Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Haji. Saya dari S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Di sini tujuan saya melakukan praktikum atau membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas kami yang diberikan oleh dosen kami, yakni Bapak Hendra Subowo Haji. Lalu saya akan menjelaskan dulu sebelum saya melakukan praktikum. Saya akan menjelaskan alat-alat yang akan kita gunakan di pengertian alat tersebut. Yakni yang pertama, pengertian alat. Alat itu sendiri pengertiannya adalah untuk melakukan pengukuran tanah, melakukan beberapa alat yang menunjang agar mendapatkan perhitungan yang tepat. Karena setiap permukaan sendiri tidak rata, jadi kita harus menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kontur atau lahan yang akan kita ukur tersebut. Alat ukur sederhana dapat digunakan untuk mengukur suatu macam alat ukur menggunakan bantuan lensa optik ataupun teodolit. Teodolit ada manual, ada teodolit elektrik, ada juga menggunakan meteran, atau ada juga menggunakan speedometer. Itu yang biasanya pakai putaran tadi, putarnya dinding atau roda dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oh ya, untuk menentukan arah tidak lupa juga menggunakan kompas. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan alat ukur meteran. Apa itu alat ukur meteran? Meteran adalah suatu pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Di situ terdiri biasanya ada satuan paling kecil milimeter, lalu di atasnya lagi ada sentimeter, ada inch, dan yang tertinggi meter satuannya. Lalu meteran juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang biasanya yang paling umum yaitu meteran yang berasal dari kain atau metallic cloth. Yang kedua adalah meteran yang terbuat dari baja, dan yang ketiga meteran yang terbuat dari baja alloy atau campuran dari baja dan nikel. Oke, fungsi meteran sendiri yakni sebagai mengukur panjang jarak atau mengukur lebar jarak. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah kompas. Kompas adalah komponen utama yang berada di alat ukur, yakni biasanya bahannya itu terdiri dari jarum dan lingkaran yang disekara, di mana suatu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi yang berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu hingga jarum dapat bergerak ke bebas arah. Klinometer. Klinometer adalah suatu alat ukur sederhana yang biasanya digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan suatu titik yang terdapat garis datar dengan titik puncak suatu objek. Jadi pengertiannya kurang lebih seperti itu. Fungsinya klinometer adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi yang mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Oke. Teodolit. Teodolit sendiri merupakan suatu alat ukur optik dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak, sudut vertikal, ataupun sudut mendatar, sudut horizontal. Sedangkan teodolit sendiri sebenarnya ada 3 macam, yakni yang pertama teodolit teterasi, yang kedua teodolit repetisi, dan yang ketiga teodolit elektrooptis. Waterpass. Waterpass sendiri yakni suatu alat tergolong dengan alat optis dan biasanya digunakan untuk mengukur beda tinggi. Untuk selanjutnya saya akan membahas alat-alat yang sedikit canggih, yakni GPS. GPS sendiri merupakan suatu alat sistem yang terdiri dari atap, konsentrasi satelit radio navigasi, dan juga biasanya segmen kontrol tanahnya berfungsi sebagai mengelola operasi satelit. Jadi kalau lebihnya seperti itu. Fungsinya sendiri GPS tidak hanya untuk kepentingan militer atau survei pemetaan geodesi saja, tapi juga
kuat menopang throttle station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur niveau di kedua sumbu vertikal dan horizontalnya di titik tengah saat kita berdiri. Jadi supaya terlihat menopang dengan kuat dan posisi sejajar. Jika sudah selesai semua, siap digunakan. Oke, kita akan menindaklanjuti yang barusan saya membahas materi. Sekarang saya akan mempraktikkan atau mencontohkan bagaimana cara pengukuran secara sederhana menggunakan alat yang seadanya. Ya, ini saya di sini membawa meteran, mungkin ini panjangnya sekitar 50 meter, mungkin juga saya menghitungnya nggak sampai 50 meter. Lalu di sini ada benang atau disebut bola kain. Di sini ada paku sebagai patokan nanti untuk mematok di tiap sisi sikunya. Oke, akan kita praktekkan sekarang ya, bagaimana prosesnya. Ikuti video ini. Oke, di sini saya akan mengukur dulu bagian dari tangan kanan tangan kiri saya ke tangan kanan saya.
mendapatkan sekitar panjangnya itu 27 meter dan lebarnya 2,5 meter. Lalu saya akan melakukan beberapa langkah untuk menghitung mendapatkan estimasi harga, total jumlah paving berapa biji yang diperlukan. Yang pertama langkah yang pertama itu hitung luas untuk buat paving. Lalu langkah keduanya yakni hitung kebutuhan paving. Dan yang terakhir yakni hitung estimasi harga paving. Lalu saya akan masuk ke langkah awal. Langkah pertamanya yakni cari luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 27 kali lebarnya itu 2,5 meter sama dengan 67,5 meter persegi. Lalu kita akan masuk langkah kedua. Langkah keduanya yakni satu paving itu sama dengan satu paving luas panjangnya itu 10 cm kali 20 cm, atau kita akan membutuhkan sekitar 48 biji paving per meter persegi. Lalu kita akan masuk ke langkah terakhir, harga per meter persegi untuk kekuatan K300 pada paving. Kenapa saya ambil yang K300? Karena K300 itu nanti paving yang saya gunakan akan mendapatkan beban tuh pada mobil, karena mobil itu berat, saya akan ambil K300. Namun jika kalian itu gunakan pada sepeda motor atau sebatas jalan santai saja, itu ya mungkin K200 sampai K250 sudah sangat cukup. Jadi seperti itu. Lalu tebalnya saya ambil yang 6 cm adalah sekitar 70.000 meter persegi. Kebutuhan paving yakni 67,5 meter persegi dikali 48 biji per meter persegi. Hasilnya saya kalikan sekitar 450. Jadi dana untuk beli paving itu sekitar harga luas dikalikan harga paving per meter persegi, jadi sama dengan 67,5 meter persegi kali 70.000. Hasilnya 4.725 meter persegi. 4 juta pun sampai saya lupa. Hasilnya sekitar 4.725.000 rupiah. Ini hasil akhirnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.